Soalnya untuk pribadi saya santai aja. Saya udah berapa kali dijatohin, difitnah, dicemarkan nama baik dan sebagainya itu udah. Silakan Pak Hendra, secara hukum. Kita soal mendukung tidak mendukung itu hal yang wajar ya, karena kita negara hukum. Kalau memang dia punya bukti, silahkan aja mau lapor di mana juga kita layani. Kita juga punya bukti yang saudara-saudara pernah lihat bahwa itu ada kesepakatan. Jadi kita negara hukum saling menghargai, silahkan ya. Itu aja dari kami. Untuk ada kayak ibaratnya katanya membayar 30 juta ya. Siapa? Hari. Gini loh, Pak, urusan saudari IS ini sudah di masa lalu. Sudah selesai 2 tahun yang lalu. Sudah selesai. Saya sudah bayar secara pribadi kepada saudari IS ini melalui orang suruhannya. Paham? Paham ya? Nah, jadi sudah tidak ada masalah lagi. Kalau dia mempermasalahkan saat ini dan menyenggol-nyenggol saya, itu artinya beliau pansos. Dah, selesai. Memang nominalnya sampai 30 kan? 10 juta. Dah. Ada buktinya. Tuh. Dan saya juga tidak 10 juta atas nama Izzy, tapi dan saya yang menghandle 5 juta dan sudah membayar. Tapi dengan adanya polemik ini gimana sih Mas Krisna? Apanya? Polemik tentang ini kan mencuat nih ramai di berita tentang arisan seperti ini gimana kabarnya? Ya gimana, biarin aja. Mungkin ya pelajaran buat saya supaya tidak berhubungan dengan orang-orang yang salah. Tuh. Yang kredibilitasnya baik lah gitu. Tapi insya Allah semuanya pasti ada hikmahnya. Saya sih nganggapnya ini adalah ujian kehidupan ya. Ya ibaratnya mau naik kelas lah gitu. Saya yakin dibalik semua ini, semua masalah ini pasti ada hikmah yang baik buat saya. Sampai katanya sempat dari orang suruhannya agak mengancam apa gimana sih? Ya ada mengancam gitu. Tuh. Ya artinya bahasanya tuh kurang pantas. Tuh. Menjurus kepada kekerasan gitu. Itu saya sudah screenshot, saya kasih ke Astrid. Untuk kasus TM sendiri dengan TM gimana Mas kelanjutannya mungkin kalau tanggal 4 kan udah melapor ya, udah melapor balik. Sekarang mungkin lanjutannya apa prosesnya? Ya tinggal nunggu proses hukumnya aja, ya kan Pak Hendra ya? Betul. Gitu. Jadi nanti penyidik memanggil para pihak, baik sebagai pelapor maupun yang terlapor dan saksi-saksi lain. Sampai saat ini ada apa namanya komunikasi nggak sih dari Mas Krisna dengan saudari TM? Ya otomatis dengan adanya saling lapor ini selesai. Jadi biar tidak ada kesalahan di antara kedua belah pihak, masing-masing kita berkomunikasi ya antar lawyer aja gitu. Saya juga nggak mau misalnya saya WhatsApp dia tapi nanti bahasanya salah, malah jadi blunder buat saya gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau di masalah hukum ya, salah kata, salah huruf, salah kalimat, salah titik koma artinya bisa jadi beda gitu. Jadi ya lebih baik biarlah ini semua udah ditangani oleh kuasa hukum saya, Pak Hendra. Jadi sebaiknya biar antar kedua belah pihak, kuasa hukum saya dengan saudari TM yang berkomunikasi. Serius kalau dengan Indosari sendiri terakhir komunikasi kapan? Wah sudah lama ya, sudah 2 tahun yang lampau sepertinya. Jadi makanya kalau kasus ini dibuka, bukan kasus ya, maksudnya masalah ini ya dibuka kembali, ya kalian bisa menyimpulkan lah gitu ya, arti kata ya saudari IS ini maksud dan tujuannya untuk apa gitu. Ngapain nyenggol-nyenggol saya lagi loh, ya kan, ngapain nyenggol-nyenggol Astrid lagi. Masalah sudah selesai, bukan 1 hari 2 hari yang lalu, 2 tahun yang lampau.
Bayangin 2020 case close gitu. Terus sekarang mau diangkat lagi, apa maksud dan tujuannya? Boleh nggak saya menambahkan khusus IS ini? Ya, saudara IS, kamu datang ke Polda untuk melapor balik TM. Kamu sama dengan saya, Mas Krisna yang dilaporkan. Konsen aja ke situ. Tidak harus selalu menyenggol Mas KM. Saya melihatnya lebih arahnya ke Mas KM. Dan bukti palsu adalah nama saya Astrid 10 juta, Krisnanti 10 juta, nothing. 2021 ada bukti terlampir, nanti bisa dilihat, sudah melakukan Bukan pembayaran. 2021, Pembayaran 2021? bukan 2020. Bukan, 2021. Oh, 2021. Nah, oke, diralat 2021 sudah ada, dan itu lewat rekening penagih yang mengancam, kasar. Dia menyebut dirinya sebagai sepupunya IS, menamakan dirinya anggota Ormas. Oke? Tapi buat saya, kalian masih ingat kita di Polda tidak menyebut itu. Saya tidak pernah mau menyebut yang namanya IS. Luka saya terlalu banyak untuk dia. Jadi close. Kali ini saya mohon, saya harus bicara. Tolong jangan sebut-sebut nama saya, Astrid, Mas Krisna, IS, ingat ya, ingat itu. Terlalu banyak luka saya sama kamu, oke? Kenapa saya harus bicara ini, Pak Hendra? Saya punya pekerjaan. Kita semua dalam kondisi lagi zero. Saya lagi berupaya sebagai manajemen saya dengan adanya kasus ini. Bukan hanya Mas Krisna yang kena dampak, talent-talent saya loh yang lain. Iya dong. Oh iya. Tolong lihat saya sebagai seorang perempuan awal 2021. pekerja yang 2 benar-benar tahun saya. hidupnya bekerja, nothing yang lain-lain, ya. Pakai ini kerja saya, pakai karya kerja saya, pakai kepinteran kerja saya, tidak ada yang lain-lain. Bisa dicek. Ya, sorry, saya harus bicara ini karena dia Ya udah, terlalu jangan- banyak menghina saya. jangan Mas, emosi. ya terlalu banyak menghina saya. Sorry juga, saya harus menambahkan, saya sempat juga kemarin dia menghubungi saya, dia mengatakan saya menggunakan orang karena dia bisa melakukan kekerasan kalau dia yang menagih, ya ada bukti voice note-nya. Kemudian ketika saya mau menjawab, dia langsung blokir saya. Nah tadi entah siapa yang menyampaikan, kita mau klarifikasi masalah IS, dia juga tiba-tiba telepon saya, WA saya, dia bilang mulutmu harimau. Di mana? Tujuan apa? Bukannya dia yang seperti itu. Akhirnya saya sebelum dia lagi ngetik, saya blokir. Karena saya tipikal orang tidak suka konflik, itu saya. Ya, saya orang tidak suka konflik. Dan satu hal dia kan, ya maaf, seperti dia bilang, saya sosialita, arisan di mana-mana, kayak saya bukan level dia. Level saya hanya seorang perempuan pekerja yang punya kepinteran. Ya, ini sorry, saya memang bukan pemilik harta yang berlimpah, tapi saya pemilik karya, memainkan talent-talent untuk berkarya. Itu level saya. Jadi bukan levelnya Indasari, saya memang betul bukan level dia. Karena dia seorang artis, public figure, saya seorang memainkan artis dan talent. Ya, saya harus bicara ini sama Indah. IS, sorry, saya harus bicara ini sama kamu. Sudah terlalu banyak drama-drama yang memainkan ke hidup saya. Oke? Selesai. Ya, Sih, nggak apa-apa. udah bayar, mau ngapain lagi? Dia nggak ada urusan. Dia nggak ada urusan. Gue udah nggak ada apa-apa. urusan menurut. Mungkin dengan dampaknya Nih lihat nih, udah bayar nih ke seorang suruhannya nih tuh 10 juta 2021 bulan Januari. Mau apa lagi? Udah Saya juga ya, gue. di sini ada. Tuh, udah kelar. Sebelah sini Mas. Nih tuh. Udah sebetulnya udah nggak ada masalah gitu. Jadi jangan nyepet-nyepet gue lah. Kalau Mas Krisna sendiri, dampak yang dirasakan dengan pemerintahan sekarang nih dengan berkaitan dengan saudari TM lah, yang cuaca berita lama yang bagian di ISB. Apa saja dirasain dari situ gimana? Ya santai aja sih sebetulnya ya, nggak terlalu menanggapi yang emosional, yang gegabah atau gimana gitu. Kata saya cuman, kalau saya sih urusannya gini, kalau berakibat terhadap pekerjaan saya, ya itu adalah kembali lagi kepada Allah. Kalau emang rezeki, ya memang itu rezeki saya. Kalau memang bukan rezeki, ya sudah gitu. Cuman saya cuma menjaga ini manajemen ini jadi terseret-seret gitu, manajemennya Kiki Astrida ini gitu loh. Saya sih sebetulnya untuk pribadi saya santai aja. Saya udah berapa kali dijatuhin,
difitnah, dicemarkan nama baik dan sebagainya itu udah sering banget gitu. Jadi saya menganggap ini adalah bagian dari ya perjalanan hidup, emang mau naik kelas gitu. Biasanya sih gitu ya. Begitu saya lagi dijatuhin orang seperti ini dan saya nanggepinnya juga ikhlas saja, insya Allah saya akan naik kelas gitu. Entah dalam hal apa, tapi saya ngerasanya seperti itu gitu. Oke, sebagai hukum nih, karena ini kan kita udah ngomong sebagai hukum ini kan Iya. ada ancaman seperti apa? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hukum itu sendiri? Kena pasal apa? Akhirnya apakah bisa langsung ke hukum apa seperti apa, Pak? Kalau saya dari segi hukum ini hal yang bisa dituntut, apalagi ada pencemaran. Berapa nilai kontrak Pak Krisna yang gagal karena pemberitaan ini? Itu hukum juga. Cuma kan kembali kepada beliau mau memberikan kuasa kepada saya atau tidak untuk penuntutan selanjutnya. Kalau memang diberikan, mungkin saya akan melakukan tuntutan baik pidana maupun perdata. Karena ini negara hukum kita. Jangan sembarangan orang memberikan statement, apalagi statement itu sudah kadaluarsa. Kenapa kadaluarsa? Sudah berlalu. Fakta hukumnya sudah berlalu. Artinya sudah ada pembayaran, sudah ada keuntungan dari pihak sana. Apalagi sih mesti diungkit? Artinya hanya ingin menjelekkan kredibilitas klien saya. Itu aja. Gitu deh. Kalian kan Kristen sekarang bilang banyak hilangnya job, Hah? banyak hilangnya job sekarang. Ya ada beberapa cancel sih, baru cancel gitu. Kalau hilang-hilang banget juga belum sih, masih pending lah gitu. Maksudnya masih menunggu perkembangan dari kasus ini. Jadi merasa kecewa banget sih bilang ini karena kasus ini jadi kerjaan gue banyak yang hilang gitu kan. Kalau dia Banyak enggak, cancel gitu. Mas Riza tuh enggak, orangnya saya tahu Saya banget santai karakter aja. Mas Riza, dia orangnya santai, ya seperti yang tadi diungkap. Tapi kalau boleh kecewa saya, karena mempengaruhi talent-talent yang lain. Ya. Jadi Mas Riza kan, saya bikin satu produk, ada Mas Riza, ada yang lain-lain. Jadi yang talent-talent yang lain, harusnya kita ada syuting di Bali, ada syuting di daerah Bandung. Diklarifikasi dulu aja lah Astrid, itu masalah Ya, Mas Riza, dan karena- apalagi nyebut-nyebut kamu. Ya, berkaitan dengan orang lain sih. Ya, Kalau itu yang saya marah. saya Gitu. itu merasa bertanggung jawab aja gitu. Kalau saya cuma pribadi, misalnya nih nggak jadi ngisi acara di satu stasiun TV, tapi cuma saya pribadi itu nggak masalah. Ini Gitu. banyak. Tapi ini karena pekerjaannya berkaitan dengan pihak lain, Iya. anak-anak buah manajemen dari Kiki Production ini gitu. Yang tadinya mereka intinya karena saya dapat kerjaan, mereka juga kebagian nih gitu kan. Jadi kepending juga kan, kesian mereka. Gitu. Intinya tuh seperti itu. Pembayaran kalau masalah di Pola ngomong kalau itu 120 pembayaran Iya benar. apa 50 itu kurang lebih Itu ke TM ya gitu. Kita lagi nggak bicara soal TM nih sekarang nih. TM udah kelar Ini urusannya. boleh, Pak? TM urusannya langsung ke Pak Hendra gitu. Ini kan kita lagi mengklarifikasi saudari IS Kenapa? ya Sorry, yang ini, menjelek-jelekan ini kita. sebenarnya gini, kenapa tadinya kita nggak penting banget mengklarifikasi statementnya, yes, ya Nggak kan? penting Kita nggak banget. penting. Orang ini nggak Tapi penting sama setelah sekali. berdampak pada pekerjaan, akhirnya saya berpikir ya, saya konsul, oh oke, penting gitu kan? Ternyata ini penting karena nasib teman-teman talent saya nih. Iya. Ya. Biar berimbang. Terus biar berimbang, biar cover both set, dan juga saya melihat IS menggiring opini publik, netizen, komentar Ya. di tayangan itu. Aduh, saya sampai bilang Mas Risa dihajar banget gitu loh. Saya tahu gitu loh. Ya, saya tahu dia nggak seperti yang dihajar banget. Ini ada apa ya? Saya sih setuju dengan tadi pendapat Mas Krisna. Ada apa sih? Sementara 5 orang dilaporkan tuh nggak disebut-sebut sama dia, cuman Krisna sih. Saya sih cuman bagian kedua ya yang disebut dia. Saya sih siapa? Saya bilang saya tidak sama dengan dia gitu. Tapi Mas Krisna ya, karena dia ini brandnya saya di New Kiki gitu loh. Di ini saya manajemen. Jadi dia seperti ini, yang lain kena imbas itu sih Pak. Gitu loh. Kenapa saya harus bicara? Tuh ya. Jadi tidak ada ya Astrid 10 juta dengan Indasari, no. Mas Isna juga no. Itu aja yang harus dijelasin ya. Itu Selesai, di udah kelar. palsu bohong gitu. Itu aja. ini kan soal Indasari udah kelar. Ya Udah ampun, bahas sudah pembayaran, kelar. udah selesai. Mungkin kelanjutan untuk pembayaran yang ke TNN saudari Oh, itu TNN urusan gimana? proses hukum. Mungkin- Proses hukum lah itu. Saya sebetulnya udah mau bayar kemarin itu, jujur aja ya gitu. Dananya udah saya siapin. Cuman karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada laporan
dan tiba-tiba muncul di media, ya sudah ntar dulu, gitu, pending dulu, biar masalah hukum lah yang akan menyelesaikan ini. Total berapa kemarin yang mau dibayarkan? Ya pokoknya ada lah, pokoknya saya niat bayar, tiap bulan saya juga udah bayar nyicil, apalagi gitu loh, udah kesepakatan, udah gentleman agreement-nya udah ada. Gini deh, kalau Mas Rizal tuh orangnya fair banget, sudah mengakui ya kan ada keterlambatan, kondisinya COVID, pekerjaan gak ada. Udah, kita juga nggak sok-sok tajir-tajiran, emang apa adanya. Kalau saya orang apa adanya. Ya emang apa adanya, gue lagi nyungsep. Nggak ada, ya nggak ada. Gue juga nggak sok kaya, gitu kan. Gue nggak sok sosialita, gue nggak pernah mencitrakan diri gue seperti itu. Gitu. Jadi bahkan ya kita misalnya ikut arisan sosialita itu ya, bisa karena banget. mungkin saya bisa dibilang untuk saat ini belum mampu lah. Gue tuh orangnya apa adanya lah. Kalau emang gue Padanya lagi nyungsep ya nyungsep, lagi kismin ya gue kismin gitu. Lagi kaya ya gue paling traktir lo pade, itu berarti gue lagi ada duit. Gitu sih. Pengen mungkin ada Selanjutnya mungkin mau ada perdamaian kan dari Mas Krisna dengan saudari TM. Nah, tujuannya kan memang ke situ. Ya apa nama istilah hukumnya? Islam apa Islam? Justice. Tapi Restoratif justice itu dimungkinkan sekarang. Restoratif justice itu dimungkinkan untuk semua yang berbau keuangan. Itu baik mau penggelapan, penipuan, apalagi di sini penggelapan penipuannya ada pengakuan utang, artinya keperdataannya lebih lengkap, lebih kental, gitu. Karena ada pengakuan utang. Jadi biar aja nanti karena laporan polisi itu harus ditindaklanjuti. Yang pertama pasti akan diadakan restoratif justice, itu aja. Belum dilakukan sampai saat ini. Belum, karena belum ada panggilan, gitu lah. Belum ada panggilan dari penyidik. Kapan rencananya ada pemanggilan? Nah, tanya penyidik. Karena kita kan bukan penyidik. Ya penyidik lah, lo ada aja tuh ya. Jadi dikabarin nanti. Belum, undangan belum ada. Nih, undangan karena klarifikasi itu undangan, bukan panggilan ya. Biasanya dari penyidik itu undangan buat kita. Tapi kalau yang di luar kasus, yang tadi saudari IM, ya, saya terakhir wanti-wanti jangan sampai menjadi bumerang terhadap diri sendiri. Yang blunder, yang Blunder. bikin suasana blunder lah. Karena ini negara hukum dan itu sudah selesai 1 tahun lalu 2021. Jadi Ya, saya ingatkan setengah tahun yang lalu. terakhir Belum jangan jadi. sampai menjadi produk hukum baru, itu aja. Iya. Sebelumnya apakah pernah dilakukan secara keluarga sebelum ke jalur hukum atau bagaimana? Untuk itu nggak ada kekeluargaan, kan udah selesai, udah nggak ada hubungan hukum. Oh, udah kelar. Ke IS tuh nggak ada masalah loh ya. Nggak Saya ada juga nggak masalah, ada tiba-tiba komunikasi. kita diserang. Jadi maaf ya, Oh. sampean misalnya katakan punya utang atau apa, terus sudah dibayar, berarti hukumnya itu Case selesai, close dong, udah berarti. close gitu. Nggak ada Case lagi. Jadi jangan ikuti Kenapa harus kata-kata ramai lagi. lagi gitu? Dia peserta juga yang dilaporkan juga, ya udah konsep sama lapor baliknya aja Jadi ya. bisa dipisah mana ya, kalau yang IS sudah selesai, tapi kalau dengan yang itu memang belum selesai, tapi lagi menuju ke sana. Krisna coba untuk hubungi IS. Ini. Ngapain juga? Lu aja hubungin lu. Ngapain juga gue hubungin Oh ya, dia? tadi dia No, thank you. Oh, tadi dia telepon saya nggak jawab, dia WA saya bla 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 bla. Saya langsung dia ngelingetin, Udah saya nggak ada blokir. urusan. Close. Saya tidak mau berhubungan dengan yang namanya IS. No. Gue nggak mau berhubungan lagi dengan orang-orang yang toksik terhadap diri gue. Yes. Udah selesai. Hidup udah Gua pengen banyak tentram, sulit. damai. Pengen damai hidup nggak mau. Hah? Sedekat apa sekenal mungkin sama IS? Enggak banget. Enggak juga, deket biasa-biasa aja. Gitu, Mbak. Pertemanan dalam ruang lingkup entertainment aja, gitu. Udah itu aja sih. Itu yang dibayarkan 10 juta itu karena perihal arisan juga. Iya, Iya, arisan. arisan dengan Mbak TM ini, gitu. Jadi gini, dia kena arisan bulan November, dia menagih langsung lewat orang suruhan, dia tidak melalui bandar yang nagih. Karena nagihnya agak kasar, ya kita bayarlah saat itu. Itu, ya. Ya salah pansos. Mas mau lihat ini dong. Mau hidup atau mau mati ada, kayak gitu. Mas. Serem ya? Mutoharoh itu adalah orang yang disuruhan.
Katanya sepupu dia. Kata dia bilang sepupunya, tapi Atep bilang lagi kakak kandung, nggak jelas pokoknya. Nah ini ada tulisannya nih, apa penjelasannya, pelunasan arisan untuk ini. Nah gitu. Mati mas, kalau masih lebih lagi Mati ya. Udah selesai. Aku kirim dah. Terus yang gue juga tuh 3 juta di situ Udah bayar. kelar. Ya udah yang punya lo lah. Kan ada tuh udah gue kirim. Ini mas. Oke. Thank you. Ya. Yang ancamannya, lo yang ancamannya. Nih. Udah nggak mau sebagai gini-gini. Saya yang ancamannya nggak apa-apa ya. Udah senang aja. Screenshot yang ancaman saya udah kirim. Ada sama lo. Ada di lo, Mas Lo, udah dikasih ya? Mas, terima kasih mas. Tim mintanya mas ya. Oh iya. Nih, Nama lu ada di sini sama gua. Nama lu siapa gua kenal. kalau nggak Sebelum kelar aja. Mas, suara lo lebih gede apa? Kalau ngomong mutan. Lo yang baca. Apa sih? Lu kan beda lagi malah lu beda media. Saya bisa membunuh tanpa menyentuh. Tapi malu, cuma gara-gara utang 2 juta memales. Dosanya sama. Terus gue bilang, sama gak? Nah, ya makanya, kalau nggak mau muntah darah, bayar utangnya bilangin. Jangan main-main mas saya di PHP. Wah. Gimana mas? Sisa 2 juta waktu itu ya, Bang. Bisa 2 juta. Mbak Astrid. Mbak tahan mbak. Hah? Bicara dulu kemarin di Polda, ya? Kita nggak bicara Soal karena ini penting. apa tuh almarhum? Ya. Kecewa apa sih sama ini IS nih? Kan tiba-tiba langsung kayak menyerang pribadi padahal itu udah Nggak ada, gue nggak ada rasa. Udah flat. Orang udah keluar, mau ngapain lagi? Gue cuma nganggap dia pansus sama gue, karena gue terkenal. kan dirugikan. Apanya yang dirugikan? Namanya jadi jelek. Iya itu kan sepihak gitu. Gue udah bikin klarifikasi, tapi gue gak kecewa, biarin aja. Kalau gue kecewa itu arti kata dia bisa mengintimidasi gue, mengintimidasi perasaan gue, ya kan, mengintimidasi pikiran gue gitu. Nggak boleh ada orang yang bukan siapa-siapa itu bisa mengintimidasi gue. Pacar gue aja nggak bisa mengintimidasi gue secara perasaan, apalagi ini gitu, entah siapa gitu. Tapi sebelumnya pernah ada masalah nggak sih? Masalah apa? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, udah selesai semuanya gitu, udah selesai di masa lalu ya, berapa tahun yang lalu. Mungkin bisa dijelasin lagi sedikit kronologi segala macam awal dan masalah ini mungkin ada yang belum paham. Capek. Yang kita translate ke asli. Ya intinya adalah gue ikut arisan ya, ikut arisan ini untuk gue supaya dapat dana untuk pencalekan gitu kan, butuh dana sekitar 15 eman, gue baru punya setengahnya gitu loh. Dan memang jujur untuk biaya pencalekan itu besar banget biayanya, nggak cuma ratusan ribu apa ratusan juta gitu. Nah terus ada link dapat uang bisa dapat cash gitu kan ya melalui arisan ini gitu. Ya sudah gue ikut arisan seperti biasa, tapi jangan pakai nama gue ya, gue malu sebetulnya ikut arisan gitu kan, kesannya mama banget. Ya udah akhirnya gue ikut arisan, nah tapi baru berjalan setengahnya gitu, ternyata COVID. Ya gue nggak ada penghasilan, aset udah habis semuanya gitu. Nah jadi gue bilang sama saudari TM ini ya minta pengertiannya lah gitu, gue akan mencicil. Ya udah terus akhirnya gue bisa membayar tapi dengan mencicil gitu. Nah tapi gue pikir kan gue apa ya istilahnya, gue tadinya gue pikir gue akan di cover dulu sama bandar gitu, karena kan ada uang mahar itu kan, uang mahar sebesar hampir 70 juta lah gitu. Jadi gue dapatnya 250 juta, tapi karena dipotong mahar, gue dapatnya sekitar 180. Nah tadinya gue berpikir seperti itu. Oke, mungkin akan di di cover sama uang mahar itu. Jadi gue nanti tinggal nyicil ke bandar gitu. Udah ada gentleman agreement-nya seperti itu. Ini itu perjanjian secara hukum aja atau? Enggak dong, kan udah dikasih lihat waktu itu sama lawyer gue. Ada hukum ada hitam di atas putihnya gitu. Berarti yang sisa sekarang berapa sih? Terus setiap bulan perjanjian berapa
atau seperti apa? Udah lah, itu nggak usah ini kali ya, maksudnya masyarakat nggak perlu sampai sedetil itulah gitu. Itu biarlah ranah pribadi gue sama saudari TM gitu loh. Arti kata ini aja gue jujur malu gue sampai kesebar seperti ini gitu. Sebetulnya udah ada hitam di atas putih, nggak perlu sampai kesebar seperti ini, tapi karena ya menyangkut nama baik gue, menyangkut nama baik manajemen dan yang lain-lain, ya terpaksa gue memberikan klarifikasi gitu. Gue juga nggak mau disalahkan secara sepihak tuh. Tapi untuk masalah nilai dan sebagainya ya biarlah itu jadi ranah pribadi gue lah gitu. Tapi untuk yang belum gue bayar tuh ada setengahnya lah gitu ya. Itu berapa tahun lagi sih mungkin perjanjian untuk Berapa ya, berapa bulan sih hitungannya, bukan gitu. Mungkin dilaporkan begitu itu artinya masih tetap akan niat dibayarkan atau yaudahlah hukum aja? Ya nantilah, tadinya gue udah mau niat bayar gitu kan, maksudnya bayar untuk lebih dari sekedar bayar cicilan, arti kata mengurangi pokoknya gitu loh. Kan itu pada akhirnya dialihkan ke hutang piutang. Tadinya gue udah niat baik untuk bayar, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba gue dilaporkannya juga sama sekali tidak benar lagi, penipuan lah, penggelapan uang arisan lah, siapa yang ngegelapin, siapa yang nipu gitu kan. Nggak kemana-mana juga, gue tiap hari tampil di sosmed, lo hubungin gue tiap hari juga bisa, bahkan gue jawab, gue komunikatif banget orangnya, nggak yang menghilang gitu. Tidak ada pemicu untuk dilaporkan, maksudnya dalam arti mungkin kemarin sempat menunda pembayaran. Nggak ada, terakhir gue bayar tuh tanggal 3 Juni. Juni ini masih Juni loh, berarti kan berapa hari yang lalu tuh. Jadi tidak ada pemicunya tahu-tahu. Tidak ada, tahu-tahu gue dilaporkan, seperti itulah kira-kira. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak kalau nonton di IS? Siapa? Oh IS, udah lalu jangan pansos sama gue. Kalau buat TM kan? Mari kita berdamai, oke?